Shalom saudaraku, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bertemu lagi dengan saya Pendeta Novel Saragi. Firman Tuhan yang menyapa kita di malam Natal ini tertulis dalam Mazmur pasal yang ke-147, ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-11. Namun sebaiknya kita bersatu dulu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan, kami bisa beribadah, kami bisa memuji, memuliakan Engkau di malam Natal ini, terkhusus pada malam Natal ini, kami rindu dengar-dengaran akan firman-Mu. Maka berfirmanlah Engkau Tuhan, sebab kami siap untuk menerimanya. Amin. Saudaraku, seperti yang saya sebut tadi, bahwa firman Tuhan yang menyapa kita tertulis dalam Mazmur pasal yang ke-147, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-11. Begini firman Tuhan, kekuasaan dan kemurahan Tuhan. Haleluya, sungguh bermazmur bagi Allah kita itu baik, bahkan indah dan layaklah memuji-muji itu. Tuhan membangun Yerusalem, Dia mengumpulkan orang-orang Israel yang tercerai-berai. Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Ia menentukan jumlah bintang-bintang dan menyebut nama-nama semuanya. Besarlah Tuhan kita dan berlimpah kekuatan, kebijaksanaannya tak terhingga. Tuhan menegakkan kembali orang-orang yang tertindas, tetapi merendahkan orang-orang fasik sampai ke bumi. Bernyanyilah bagi Tuhan dengan nyanyian syukur, bermazmurlah bagi Allah kita dengan kecapi. Dia yang menutupi langit dengan awan-awan, yang menyediakan hujan bagi bumi, yang membuat gunung-gunung menumbuhkan rumput. Dia yang memberi makanan kepada hewan, kepada anak-anak burung gagak yang memanggil-manggil. Ia tidak suka kepada kegagahan kuda. Ia tidak senang kepada kaki laki-laki. Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia, kepada orang-orang yang berharap akan kasih setianya. Demikian firman Tuhan. Saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, malam Natal ini firman Tuhan mengangkat tema bernyanyilah bagi Tuhan. Ini pasti indah sekali ya, ketika kita memiliki tema bernyanyilah bagi Tuhan. Kita pasti punya lagu bagaimana bernyanyi, bagaimana memuji Tuhan di dalam kehidupan kita. Tapi sebelumnya kalau bicara nyanyi, pasti kita atau yang satu frekuensi dengan Pendeta Novel ini pasti yang diingat adalah film India ya. Iya, film India itu ketemu pohon bernyanyi, ada yang meninggal bernyanyi, ketemu jemuran bernyanyi. Ada gak ya ketemu jemuran? Tapi artinya apa? Hidup mereka memang digambarkan dengan suasana bernyanyi, mengungkapkan segala sesuatu dengan yang bernyanyi. Dan itu memang juga harusnya menjadi bagian dari orang percaya, bagian dari orang beriman di dalam kehidupan kita, bahwa bernyanyi itu harus menjadi sebuah ungkapan kekuatan kita mengenal dan memuji Tuhan dalam hidup kita. Artinya apa? Bernyanyi tidak bisa terpisahkan dari kehidupan orang percaya. Bernyanyi tidak bisa terpisahkan dari kehidupan setiap orang yang mengenal Tuhan dan mengimani kebenaran firman Tuhan dalam kehidupannya. Maka sukacita sekali ketika di malam Natal ini kita juga mengingat bagaimana para malaikat bernyanyi ketika Tuhan Yesus lahir, ketika Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah kehidupan kita. Saudaraku, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita jauh bicara tentang bagaimana ungkapan sesuatu nyanyian yang dinyatakan oleh pemazmur, tapi mari kita melihat dulu bagaimana kekuatan bernyanyi itu yang dikuatkan dengan kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Apa itu? Firman Tuhan melalui pemazmur mengatakan kepada kita bahwa di dalam nyanyian itu adalah sebuah ungkapan memuji Tuhan. Ungkapan memuji-muji Tuhan. Sebab bernyanyi itu diharapkan, diinginkan, diamini adalah ungkapan bernyanyi
dalam sebuah pujian, dalam sebuah pengenalan akan Tuhan dan segala karya Tuhan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Intinya adalah memuji Tuhan adalah kekuatan di dalam bernyanyi. Bernyanyi itu adalah kekuatan di dalam memuji Tuhan. Makanya sangat luar biasa sekali, sehingga sering kita mengatakan bahwa apa yang dikatakan oleh Martin Luther itu, mendengar nyanyian orang percaya, mendengar kidung pujian kepada Tuhan dari mulut orang percaya, maka iblis, maka setan pun pergi berlari, pergi kocar-kacir meninggalkan kehidupan kita. Maka selalu dikatakan, bernyanyilah dan pujilah Tuhan di dalam kehidupan kita. Hal-hal yang disebutkan di dalam kebenaran firman Tuhan pada saat ini tidak lain adalah banyak sekali dan teramat banyak sekali alasan yang membuat kita untuk tetap memuji Tuhan dalam kehidupan kita. Secara garis besar kita melihat memuji Tuhan itu dikatakan dalam firman Tuhan ini karena Tuhan itu adalah Allah yang menguasai atas seluruh alam semesta ini. Itu dikatakan di dalam ayat 4 sampai 5 dan ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-9 dalam topik kita. Lalu yang kedua, memuji Allah itu sebab Allah itu adalah sumber semua anugerah, sumber kasih karunia di tengah-tengah kehidupan kita, bahkan yang menghibur setiap umatnya. Perhatikanlah ayat yang ketiga, 6, 10 dan ayat yang ke-11. Lalu yang ketiga, memuji Allah itu sebab Allah itu adalah Allah dalam sejarah. Allah Israel, Yerusalem dan Sion yang begitu luar biasanya memelihara kehidupan bangsanya, dan bahkan hal-hal yang luar biasa terlebih lagi ketika dia memulihkan, memelihara bangsa pilihannya, orang-orang percaya di tengah-tengah kehidupan kita. Maka saudaraku, firman Tuhan ini menjadi kekuatan buat setiap kita. Sebab apa? Firman Tuhan ini mengajar kita bahwa memuji itu sangat baik sekali. Bukankah setiap kita suka dipuji? Bukankah kita sangat senang untuk dipuji? Dan hal yang aneh kalau ada orang yang tidak suka dipuji. Tapi tentu sajalah dipuji dengan ketulusan hati, bukan dipuji karena sesuatu yang tidak benar atau dipuji dengan berlebihan. Sebab dipuji dengan berlebihan pun, baik kepada anak-anak pun, itu justru akan membuat dia hancur. Itu akan justru membuat dia menjadi pribadi yang tidak bertanggung jawab, yang tidak berkarakter dalam kehidupan kita. Bahkan hal yang luar biasa, ada 3 hal yang saya catat di dalam ilmu psikologi. Apa yang dikatakan oleh Vanessa Bones, itu profesor psikologi di Amerika Serikat, mengatakan orang pada umumnya tidak sadar bahwa sesuatu yang begitu kecil dapat berdampak begitu besar. Apa itu kecil? Itu pujian. Makanya sedikit sekecil apapun pujianmu dengan sebuah ketulusan, itu sangat besar efeknya. Itu sangat luar biasa sekali efeknya. Maka mulailah memuji dengan ketulusan itu. Lalu yang kedua, di dalam studi para peneliti di perusahaan teknologi Intel, tetap juga di Amerika Serikat, mengatakan bahwa pujian verbal itu lebih efektif meningkatkan kinerja, meningkatkan produktivitas seseorang daripada memperoleh bonus uang tunai. Mari kita melihat kekuatan pemujian itu. Itu jauh lebih berharga dari diberikan uang tunai. Lalu yang ketiga, apa yang bisa saya kutip? Pujian itu adalah cara paling mudah membuat orang lain, diri kita sendiri, orang lain merasakan sesuatu yang lebih baik dalam hidupnya. Artinya apa? Pujian yang kita berikan, pujian yang kita terima pun, itu akan membuat seseorang itu merasa lebih baik dalam kehidupannya. Itu dikatakan oleh seorang profesor ilmu perilaku di Universitas Chicago. Artinya apa? Memuji itu benar besar sekali
kekuatannya di dalam kehidupan kita. Lalu kita kembali kepada firman Tuhan itu. Sebab apa kita baik memuji itu, dan selayaknya kita memuji itu, firman Tuhan menegaskan kepada kita, sebab memuji itu adalah perbuatan yang menyenangkan. Perbuatan yang sangat-sangat menyukakan, yang perbuatan yang sangat-sangat membuat orang sukacita. Bukan hanya sukacita untuk orang yang menerima pujian itu, tapi juga untuk orang yang memberikan pujian itu di tengah-tengah kehidupan kita. Maka saudaraku, ketika kita memuji seseorang, bukan hanya penerima pujian itu yang merasakan sukacita, tapi ketika kita pun memuji, maka di sana kita juga mendapatkan sukacita dalam kehidupan kita. Bayangkan ketika pujian itu kita katakan kepada Tuhan, pujianmu memberikan kemuliaan kepada Tuhan, dan itu memberikan kekuatan kepadamu, dan itu mencerminkan dirimu siapa di hadapan Tuhan. Pemujianmu kepada Tuhan adalah gambaranmu di hadapan Tuhan dalam kehidupanmu. Lalu yang kedua, memuji itu sangat baik. Sebab apa? Itu adalah perbuatan yang selayaknya. Memuji itu adalah sepatutnya, seharusnya dilakukan oleh pribadi yang mengenal Tuhan dengan segala karya Tuhan di dalam kehidupan kita. Lalu apa yang ketiga? Dikatakan bahwa memuji Tuhan itu adalah kekuatan yang luar biasa untuk seseorang yang benar-benar menghidupi karya Tuhan di dalam kehidupan kita. Firman Tuhan pada saat ini menghadirkan hal itu di dalam kehidupan kita. Kalau firman Tuhan menegaskan di dalam firman Tuhan ini, menyatakan kenapa kita layak, kenapa kita seharusnya, kenapa kita semestinya memuji Tuhan dalam kehidupan kita. Lihatlah ayat yang kedua. Tuhan membangun Yerusalem, ia mengumpulkan orang yang tercerai-berai. Ini pasti menyoroti bagaimana bangsa Israel yang menjadi bangsa budak di Babel, dan akhirnya mereka tercerai-berai, tidak jelas. Lalu dikatakan Tuhanmu menyembuhkan orang yang patah hati, membalut luka mereka. Hal yang luar biasa sekali. Bahkan dikatakan Tuhan itu menentukan jumlah bintang-bintang di langit. Bahkan bukan hanya menentukan, tapi juga memberi nama untuk setiap bintang. Bukankah itu hal yang luar biasa sekali? Itu menjadi kekuatan setiap kita. Itu menjadi hal yang perlu ditegaskan untuk orang percaya di tengah-tengah kehidupan kita. Kalau kita mau melihat apa yang menjadi garis besar di dalam pemujian kepada Tuhan, tidak lain adalah yang pertama itu, memuji Tuhan itu digambarkan mulai dari ayat yang kedua yang saya sebut tadi. Sebab perhatian Tuhan itu sangat-sangat luar biasa kepada umat pilihannya. Lalu yang kedua, penghiburan-penghiburan yang Tuhan sediakan kepada orang-orang yang sungguh-sungguh bertobat. Lihat ayat yang ketiga. Bahkan yang lebih luar biasa dikatakan penghiburan Tuhan itu kepada mereka yang patah hati, mereka yang terluka, mereka yang terhina, untuk segala sesuatu yang dialami di dalam kehidupannya. Bukankah saat ini banyak sekali orang-orang yang patah hati, banyak sekali orang yang terluka hatinya, banyak sekali orang yang terganggu di dalam kehidupannya, untuk orang-orang di sekitarnya, atau bahkan hal-hal yang dialami sangat-sangat menyakitkan di dalam kehidupannya. Tuhanmu hadir di malam Natal ini menegaskan bahwa Dia akan datang memberikan penghiburan kepadamu. Bahkan Tuhan ingin mengatakan kehadiran Yesus di tengah-tengah kehidupan kita memberikan pengampunan untuk setiap dosa-dosamu, mengadakan perdamaian antara dirimu dengan Allah Bapa. Lalu apa yang ketiga? Dikatakan dengan firman Tuhan ini, pemujian kepada Tuhan itu selayaknya sebab kita melihat kekuasaan yang berdaulat yang dimiliki oleh Tuhan. Itu yang saya sebut tadi. Bahkan bintang-bintang di langit pun yang tidak bisa bahkan kita hitung secara kasat mata kita,
Tuhan bukan hanya menghitung, tapi dikatakan dia berdaulat, bahkan memberi nama untuk setiap bintang-bintang itu. Kita tahu kalau dia sudah dikatakan terlebih di dalam dunia perjanjian lama, kalau dikatakan memberi nama, berarti dia yang berkuasa atas apa yang dinamainya. Maka itu yang dinyatakan dalam kebenaran firman Tuhan ini. Memuji Tuhan itu selayaknya karena kita memahami, mengimani bahwa Tuhan lain berdaulat untuk kita semua. Maka baiklah kita selalu memuji Tuhan. Maka selayaknya lah kita memuji Tuhan dalam kehidupan kita. Lalu apa yang keempat? Kesenangan Tuhan itu. Apa itu? Tuhan kesenangannya adalah merendahkan orang-orang yang congkak dan meninggikan orang-orang yang terhina. Tuhan itu menegakkan orang-orang yang tertindas. Tuhan itu meninggikan orang yang merendahkan diri di hadapan Tuhan. Tuhan itu mengangkat dan memberdirikan orang-orang yang merasa terinjak-injak, teraniaya di tengah-tengah kehidupan kita. Sama seperti apa yang diungkapkan oleh Ayub 40 ayat yang ke-6 itu. Bahwa Tuhan akan mengangkat, Tuhan akan menopang, bahwa Tuhan akan menegakkan orang-orang yang tertindas, terhina di tengah-tengah kehidupan kita. Lalu apa yang kelima? Firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan menyediakan. Lihatlah persediaan kebutuhan yang dilakukan oleh Tuhan. Bahkan di dalam ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9 itu. Bayangin sampai makhluk-makhluk yang rendah pun Tuhan pedulikan. Makhluk-makhluk yang tidak dianggap pun Tuhan pedulikan. Bahkan dikatakan anak-anak burung gagak pun Tuhan pedulikan. Dan Tuhan tidak melupakan. Bahkan ketika induknya, bahkan ketika bapak mamanya, kalau kita sebut pakai kata seperti itu, mengibaratkan manusia ditinggalkan orang tuanya, tapi Tuhan itu menyediakan kebutuhan baginya. Maka itu menjadi kekuatan bagi kita di malam Natal ini. Tak satu pun yang Tuhan singkirkan, tak satu pun yang tidak terjangkau oleh kasih Allah itu di dalam kehidupan kita. Tuhan bukan hanya bicara tentang langit, tentang bintang, tapi juga tentang sesuatu yang kecil, tentang sesuatu yang mungkin tidak kita perhatikan atau tidak kita pedulikan. Bayangin dituliskan anak-anak burung gagak pun Tuhan pedulikan. Saudaraku, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, itulah kekuatan, persediaan, pemeliharaan Tuhan untuk kebutuhan setiap kita di dalam kehidupan kita. Lalu apa yang keenam? Yang keenam dikatakan oleh ayatnya yang ke-10 dan ayat yang ke-11. Apa itu? Tuhan itu membicarakan kepuasannya terhadap umatnya. Mari kita baca ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-11 itu. Dikatakan oleh firman Tuhan, ia tidak suka kepada kegagahan kuda, ia tidak senang kepada kaki laki-laki. Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia, kepada orang-orang yang berharap akan kasih setianya. Kebanggaan Tuhan itu kepada orang yang tidak sombong, kepada orang yang tidak angkuh. Semakin engkau sombong, semakin juga Tuhan akan menjatuhkanmu. Dan hal yang luar biasa, kata kunci yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Apa itu? Tuhan menyatakan apa yang menjadi kesenangannya. Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Tuhan itu senang kepada orang-orang yang selalu berharap akan kasih setianya. Artinya apa? Saudaraku, di malam Natal ini Tuhan mau nyatakan, tetaplah berharap bahwa Tuhanmu benar hadir nyata di dalam kehidupanmu. Tetaplah takut kepadanya dengan melakukan yang terbaik, dengan melakukan perintahnya di dalam kehidupan kita. Sebab apa? Janji Tuhan itu, setia Tuhan itu akan nyata hadir di dalam kehidupan kita. Maka tetaplah bernyanyi, tetaplah memuji Tuhan di dalam kehidupanmu. Maka apa yang bisa kita petik dari firman Tuhan pada saat ini? Saudaraku, memuji Tuhan itu, bernyanyi bagi Tuhan itu haruslah menjadi natur kita, haruslah menjadi habit kita, haruslah menjadi karakter kita. Maka marilah selalu memuji Tuhan di dalam setiap kehidupan kita, sebab teramat banyak alasan kita untuk memuji Tuhan. Apa yang kedua?
Saya senang sekali ketika mendengar ayat yang ke-11 itu, apa yang menjadi kesenangan Tuhan. Kesenangan Tuhan adalah takut, pribadi yang takut kepada Tuhan dan yang selalu berharap dengan kasih setianya. Makanya ketika Tuhan mengatakan ayat 11 itu, apa yang menjadi kesenangan Tuhan, saya ingat dengan lirik lagu itu. Apa itu? Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Maka senangkanlah Tuhan, dan biarlah hidupmu adalah bagian dari pernyataan bahwa engkau hidup untuk menyenangkan Tuhan. Lalu apa yang ketiga? Kepedulian Tuhan, pemeliharaan Tuhan itu untuk semua ciptaannya. Sama seperti kasih Tuhan, sama seperti kelahiran Yesus, sama seperti kehadiran Yesus. General untuk semua orang tanpa memandang. Yang tinggi, besar, tinggi, rendah, kuat, lemah, itu Tuhan hadir. Kecil, besar, itu Tuhan hadir. Tapi ingat satu hal, apa dikatakan ayat yang ke-10 itu. Tapi yang sombong, tapi yang angkuh adalah kejijikan bagi Tuhan. Maka kalau mau sombong, sombonglah. Punya Yesus yang begitu rendah hati dan begitu peduli dengan hidupmu. Selamat Natal. God bless you. Amin. Kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu. Biarlah bernyanyi kepada Tuhan, memuji Engkau adalah bagian dari kehidupan kami. Dan itu mencerminkan bahwa kami benar-benar hidup di dalam kebenaran firman-Mu. Memuji-Mu tidak hanya di mulut saja, tapi juga terlihat nyata di dalam semua tindakan kami. Dalam kasih-Mu Tuhan, enyahkanlah virus corona ini. Amin.